nama saya Agus Purnomo Wibisono. Sebagai petani dipanggilnya Agus. Saya lahir di Denpasar, Bali, 38 tahun yang lalu. Jadi masa kecil saya memang dari kecil sukanya, kebetulan orang tua suka pelihara ikan. Jadi dari kecil sering berkutat lah dengan ikan, khususnya ikan hias. Jadi dulu pas kecil itu tiap hari, mungkin hampir tiap hari ya, itu jalan-jalannya ke pasar burung. Jadi di saat anak-anak yang lain jalan-jalannya ke mall, jalan-jalannya kemana, saya lebih banyak ke pasar burung. Jadi karena orang tua hobinya memang ikan hias dan tanaman. Jadi setelah SMA saya lanjut ke IPB di jurusan budidaya perikanan. Selagi kuliah memang banyaknya memang karena dari kecil suka ikan ya, jadi memang pas kuliah pun banyak menggunakan fasilitas kampus untuk praktek perikanan. Kenapa di perikanan? Saya sebenarnya udah menjalani banyak bidang usaha, jadi mulai kecantikan. Kalau orang bercandanya, kok Mas Agus ngurusinnya kecantikan? Soalnya memang kan kalau kecantikan ada ikannya juga, jadi sama-sama ada ikan, Mas. Jadi pernah di kecantikan, ngurusin salon, pernah ngurusin pabrik cat sebagai marketing. Itu juga bercandaannya, kok ngurusin pabrik cat? Ya dulu ngurusinnya patin. Patin itu bahasa Inggrisnya catfish, fishnya hilang tinggal catnya aja. Jadi beragam bidang. Pernah juga ngurusin konstruksi pabrik beton dan sebagainya. Tapi memang setelah saya keliling ke banyak bidang, Mas, ternyata untungnya kurang lebih mirip-mirip aja. Jadi beragam industri ini secara dari luar memang terlihatnya gampang ya. Dulu ketika lihat misalkan industri makanan, kok kayaknya enak, nyebur. Saya pernah buka catering, pernah buka warung makan, tapi setelah dijalanin ada juga pusingnya. Dan untungnya kurang lebih mirip-mirip gitu. Nah, akhirnya setelah 2017 saya balik lagi ke dunia ikan. Setelah tahun 2011 terakhir meninggalkan perikanan. Jadi saya 2007 saat kuliah semester 7 semester 8 itu masuk ke perikanan, mulai dari budidaya benih ikan dan ngirim benih ikan ke banyak provinsi se-Indonesia, hampir 27 provinsi. Waktu itu 2011 stop karena supir saya nabrak tronton, supirnya meninggal dunia dan akhirnya stop. Kebetulan orang kepercayaan saya juga sakit waktu itu, giginya patah dan sebagainya. Nah, saya pulang ke Bali karena orang tua saya kena kanker, akhirnya stop di perikanan sampai 2017. 2011 sampai 2017 itu bidangnya yang campur-campur. 2017 saya mengajar di UPH, Mas, sebagai dosen di bidang manajemen. Tapi waktu itu memang namanya dosen kan jenuh ya, jadi datang hanya fingerprint, ngajar, kemudian saya akhirnya memutuskan balik lagi usaha ke budidaya ikan. Jadi ke sana sih karena memang udah keliling banyak bidang dan akhirnya ujungnya tahu kalau untungnya mirip-mirip aja. Akhirnya saya memilih bidang yang memang saya suka gitu. Kalau suka duka sebenarnya hampir semua ya. Jadi semua resiko yang mungkin terjadi di perikanan sudah pernah dialami, Mas. Jadi resiko paling parah saya pernah ngubur ikan pakai eskavator. Jadi satu kolam yang ada di depan ini mati semua. Waktu itu matinya bukan gara-gara listrik, tapi kincirnya konslet, Mas. Kabelnya putus, jadi listrik normal dari atas. Pas pagi kita kesini satu kolam mati. Udah bau, udah naik semua. Matinya pas malam dan akhirnya pas pagi udah bau. Akhirnya pas ada eskavator kita ngubur juga pakai eskavator, Mas. Sekarang kan kepadatan bisa isi 3 ton ikan ya. Jadi mati sehari seperti itu pernah. Tadi kecelakaan, supir nabrak tronton meninggal dunia, satu mobil ikannya mati semua, pernah. 200.000 ekor benih patin yang mau kirim Sumatera habis. Pernah juga saya deder benih patin, malam ini ikannya bagus, udah laku, udah mau dijual, besok paginya mati semua, pernah. Terus besarin ikan gurame hampir 400 juta dari modal orang, kemudian periode 1 bagus, kemudian periode 2 dibesarkan tadi 400 juta, kemudian karena salah belanja benihnya benih jenis Paris, gurame Paris yang nggak bisa besar, kuntet dan akhirnya nggak panen karena kuntet, itu juga pernah, Mas. Jadi pernah juga segala kemungkinan yang mungkin di budidaya ikan sih sudah pernah dialami ya, Mas. Jadi mulai nggak dibayar, mulai saya pernah salah ngirim benih, ngirimnya ke Bangka, nyampainya ke Belitung karena saya nggak tahu kalau Bangka dan Belitung itu satu provinsi, ternyata punya 2 bandara, juga pernah
kirim masalah karyawan, tahu-tahu karyawannya mau berhenti karena satu dan lain hal. Waktu itu lucunya gara-gara karyawannya mau berhenti gara-gara diomongin sama temennya. Kebetulan karyawan saya waktu itu rajin sekali, orang Jawa, tapi teman-temannya Sunda ngomongin dia makannya banyak. Akhirnya dia dengar dan tersinggung. Itu juga pernah karyawan main-main pakai mobil terus akhirnya nyebur ke kolam, latihan mobil juga pernah. Jadi ya segala sesuatu yang di ikan pernah sih Mas. Termasuk kita ngirim ke Modern Market dulu, salah satu jaringan resto terbesar di Indonesia yang waktu sebelum pandemi penjualannya bisa di atas 1 M sebulan. Kemudian saat pandemi turun jadi 50 juta. Kemudian paymentnya dicicil dibayar sampai setahun juga pernah Mas. Jadi ya segala yang kalau ke tradisional market nggak dibayar sampai hari ini juga pernah dan beragam. Namanya dunia usaha sih umum ya begitu ya. Jadi ya sudah dinikmati gitu. Kalau di saya sih Mas, jadi sebenarnya gini, kalau di Iwake kan nama usaha saya Iwake, teman-teman. Jadi Iwake itu fokus budidaya ikan dengan cara yang baik dengan menghasilkan ikan yang bagus. Jadi yang mau kita bawa adalah seringkali kan banyak stigma di masyarakat yang bilang bahwa kalau budidaya ikan itu yang bagus nggak untung, yang untung tuh pakai limbah gitu kan. Nah saya sebenarnya pengen membuktikan hal tersebut. Jadi kalau kita budidaya baik itu juga bisa menguntungkan. Karena begini teman-teman sekalian, jadi kita itu namanya budidaya ikan, kita itu juga sebenarnya memproduksi makanan buat masyarakat. Jadi misalkan saat ini kami produksi 10 ton, misalkan ikan sebulan. 10 ton itu kalau isinya 5, sekilo isi 5 berarti kan 50.000 ekor. Kalau 50.000 ekor berarti kan yang makan pun 50.000 orang, kira-kira begitu kan. Nah kalau di kami menggunakan antibiotik atau pakan yang tidak baik atau cara yang tidak baik sehingga budidayanya bermasalah, anggaplah 1% aja orang yang makan itu masalah. Dari 50.000 itu kira-kira 500 orang yang akan bermasalah. Banyak kan, cukup banyak. Dari 50.000 500 ya wes banyak tiap bulan. Tapi kalau dari 500 itu anggaplah yang parah. Karena banyak orang yang mengkonsumsi ikan itu karena mereka tidak sehat. Umumnya pengennya makan ikan supaya sehat. Nah, efeknya anggaplah biasanya itu orang yang makan ikan anak kecil, anak balita, kemudian ibu-ibu hamil, orang yang punya gangguan ginjal, orang yang sakit dan segala macam. Mereka mengkonsumsi ikan dengan harapan sehat, tapi ternyata ikannya bermasalah, gitu Mas. Dari 500 yang tadi masalah, anggaplah 1% aja yang meninggal. Itu saja sudah 5 orang. Berarti kalau kita budidaya ikan tidak baik, otomatis kita malah membahayakan banyak orang kan Mas. Jadi itu yang akhirnya buat kami semangat untuk fokus menjadi contoh. Memang dengan berbagai macam perubahan pola dari tahun 2017 sampai hari ini naik turun banyak hal Tapi tadi kami percaya ketika kami melakukan ini dengan baik, dengan niat baik, ada aja jalannya. Dan sampai hari ini sih sudah berjalan cukup banyak. Meskipun mungkin belum sempurna, belum seperti yang dicita-citakan, tapi setidaknya sudah ke arah sana. Gitu. Kalau saya idola ada 2 orang Mas, satu Pak Dahlan Iskan, mantan Direktur PLN, mantan pemilik Jawa Pos, dan Pak Ignatius Jonan, mantan Direktur KAI. Jadi beliau, saya sangat kagum dengan beliau, gimana Pak Dahlan mengubah PLN dan juga Pak Jonan mengubah KAI hanya dengan sendiri. Dengan tim yang mayoritas waktu itu kebanyakan SD SMP yang lulus yang bekerja di KAI, tapi bisa mengubah sedemikian rupa. Jadi itu sih jadi tokoh favorit. Kalau sekarang sih banyak ngajar. Jadi saya punya 3 nama tadi Mas. Jadi Agus tampilannya seperti ini teman-teman. Saya Agus itu profilnya petani. Nah, saya punya nama kedua Purnomo Mas. Purnomo itu kalau saya pernah bekerja di startup, pernah bekerja di pakan, mereka punya unit usaha pengolahan ikan, itu Purnomo yang bekerja. Dan terakhir adalah Wibisono. Wibisono itu akademisi. Jadi kalau Wibisono, saya mengajar di Sekolah Tinggi Perikanan STP Pasar Minggu sebagai dosen di sana. Jadi masing-masing nama punya job desk masing-masing. Kalau Wibisono tadi bajunya rapi, gitu, kemeja. Oke. Jadi kalau aquaculture sih saya percaya harusnya ini bisa jadi jadi manfaat buat konsumen tentu Mas, tapi juga manfaat buat pelakunya. Jadi kalau sekarang memang
Tapi menurut saya sih menarik ya, industri aquaculture ini tidak banyak dikuasai perusahaan besar. Jadi yang mengerjakan masyarakat-masyarakat, sehingga harapannya bisa jadi sumber rezeki bagi banyak orang. Tapi memang kalau sekarang mengerjakannya masih dengan cara tradisional, kemudian skala ekonominya banyak yang skala kecil. Harapannya anak-anak muda ketika terjun di sini banyak bisa memberikan nilai tambah gitu, Mas. Saya sih berharap suatu saat kalau di ayam tuh ada ayam kampung dan ayam broiler, yang kampung bisa dihargai lebih dan masyarakat pun rela untuk keluar duit ayam kampung itu lebih mahal. Nah, saya berharap di ikan nantinya bisa begitu, Mas. Jadi ikan yang dibudidayakan baik ini masyarakat bisa lihat dan harganya bisa dengan rela hati bisa beli lebih mahal. Kalau saya sih, Mas, jadi kalau anak-anak muda yang entah jalur sekolah atau jalur yang umum, jadi saran saya banyakin magang. Teman-teman bisa magang di banyak perusahaan ketika sekolah ya. Jadi saya sendiri dulu magang di hampir 5 atau 6 perusahaan sebelum lulus. Jadi magang ke banyak perusahaan, baik perusahaan besar, perusahaan balai-balai pemerintah maupun perorangan. Jadi banyak praktek, banyak magang, dan juga banyak ikut kegiatan-kegiatan conference. Karena kadang-kadang teman-teman yang berkecimpung di budidaya ini menganggap budidaya ini industri yang kecil gitu kan. Jadi contoh saya sendiri dan teman-teman di kelas, dulu pas kami tingkat 1, tingkat 2 itu ikut namanya World Aquaculture Society di Bali. Jadi kita datang ke event, wah ternyata perikanan itu keren. Jadi acaranya di Hotel Bintang 5, makannya udang, ngomongnya bahasa Inggris semua. Keren banget gitu kan. Jadi yang selama ini kita anggapnya perikanan itu desa, kampung, ternyata punya event seperti ini. Nah, itulah yang membuat akhirnya teman-teman saya yang waktu itu datang itu tetap komit, jadi menjaga semangatnya sampai hari ini. Meskipun waktu event berlangsung sendiri kita nggak ngerti apa yang diomongkan. Orang lain ngomongin genetik, bahasa Inggris, kita kan bahasa Inggrisnya terbatas, akhirnya kita malah nongkrong main biliar. Tapi tadi image bahwa perikanan itu keren, perikanan itu mampu mensejahterakan, budidaya itu mampu dikerjakan dengan skala yang komersial, nah itu melekat di kami dan akhirnya itu yang membuat ini kayaknya bisa jadi pegangan hidup gitu, Mas. Jadi harapannya sih ke depan teman-teman yang muda, apalagi sekarang ada YouTube, ada segala macam, bisa belajar dari banyak tempat, banyak lokasi. Harusnya ketika industri ini dikelola dengan benar, dengan orang-orang terbaik, harusnya bisa menghidupi banyak orang dan juga bisa menyumbangkan makanan yang sehat bagi banyak orang.